Jalan-jalan ke wisata bahari, pemandangannya dipenuhi batu-batu. Rencanakan sesuatu jauh-jauh hari supaya hasilnya menjadi tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi, dan ini tuh aktivitas aku di setelah subuh ya teman-teman, dari jam 5. Jadi kalau di tempat aku subuhannya itu jam 4.50 ya teman-teman. Jadi ini tuh sehabis subuhan aku tuh langsung gercep masak. Karena itu aku mau masak buat menu Pak suami tuh bawa bekal teman-teman. Sebenarnya aku tuh ada ya teman-teman menu buat hari ini tuh ada gitu ya. Kemarin sore aku tuh udah masak teman-teman, cuman kan kemarin sore aku nggak ada ya bikin video aku masak. Nah itu tuh aku masak lauk ini ya teman-teman, sambal patin sama terong gitu. Dan Pak suami itu satu kan dia nggak suka ikan, terus juga dia katanya nggak terlalu suka sama terong. Jadi Pak suami minta dimasakin menu yang lain buat bawa bekal gitu ya. Alhasil ya udahlah, kali ini aku mau bangun subuh-subuh buat masakin Pak suami gitu ya, biar nanti Pak suami itu makannya semangat. Aku masakin menu kesukaannya dia ya, pokoknya persambal-sambalan kayak gini lah teman-teman, kentang dicampur sama teri gitulah nanti aku mau bikin. Itu tuh lumayan disuka sama Pak suami, bukan lumayan sih, memang suka banget gitu. Jadi biar nanti dia tuh makan semangat, terus juga pas kerja gitu ya, pas habis istirahat siang dia lihat menu makanannya tuh menggugah selera dia dan dia makannya lahap gitu ya teman-teman. Nah aku tuh sebenarnya kenapa jarang-jarang banget gitu ya bikin video itu dari subuh hari gitu teman-teman. Maksudnya masak-masak di subuh hari itu kenapa kayak jarang gitu, paling kayak sekali doang. Karena memang aku tuh nggak pernah sih bukan apa ya, kayak nggak rutin gitu loh teman-teman masak di pagi hari, karena aku tuh masaknya di sore hari. Nah masak sore hari itu tuh buat makan malam, makan pagi sama makan siang gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalnya masak itu memang selalu porsinya itu banyak, karena ya memang buat 3 kali makan gitu teman-teman, ya minimal 2 kali makan lah gitu. Jadi kali ini tuh ya memang memang Pak suami tuh request karena memang dia tuh nggak suka sama lauk yang aku masak gitu. Alhasil ya udah di sini aku masakin deh menu buat Pak suami. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya nih teman-teman, aku kasih informasi dulu ya, kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku dan di fanspage aku di @bundatwin rumah kayu. Jadi ada akun fanspage atau halaman Facebook atas nama Bunda Twin Fans, itu bukan akun aku teman-teman. Jadi orang yang punya akun itu sudah mencuri video aku dan membuat akun atas nama aku. Jadi kalau misalnya kalian pengguna Facebook dan menemukan akun atas nama Bunda Twin Fans, mohon laporkan akun tersebut ya teman-teman, karena akun tersebut adalah akun yang sudah mencuri video aku. Untuk kalian yang udah bantu, aku ucapin terima kasih ya. Oke deh teman-teman, aku udah beres nih teman-teman buat potong-potongin atau nyiapin bahan-bahannya tadi ya, buat bahan-bahan masakan. Nah tadi tuh bahan-bahan masakannya ada kentang sama ikan teri ya. Terus juga tadi aku udah ngupasin bawang merah, bukan bawang putih deng, bawang merah sama cabai gitu ya teman-teman. Terus aku langsung rebus tuh tadi cabenya pas aku lagi ini ya ngupasin kentang teman-teman, cuman aku nggak record gitu ya. Nah teman-teman, itu tiba-tiba kentangnya udah di dalam wajan aja. Karena apa? Aku yakin kalian tahu alasannya, karena aku lupa mencet kameranya itu di on kan gitu, lupa teman-teman. Alhasil pas aku cek kameranya itu loh, kok ternyata masih mati, tapi kentangnya udah masuk gitu ya ke dalam wajan. Jadi udah aku videoin aja sedikit tadi untuk kentangnya gitu teman-teman, pas baru dimasukin ke dalam wajan. Mungkin karena ini tuh masih pagi kali ya teman-teman, jadi konsentrasi itu tuh agak rada-rada keganggu, belum full konsentrasi banget lah gitu ya teman-teman. Jadinya ya agak-agak rada-rada error gitu. Nah teman-teman, kentangnya udah mateng, di sini terinya juga udah hampir matang nih teman-teman. Langsung aja aku di sini mau angkat, karena kalau misalnya teri itu enaknya memang digoreng itu agak garing teman-teman, tapi bukan gosong ya, agak garing gitu. Tapi punya aku ini tuh ya teman-teman, kayaknya itu bukan cuman garing doang sih teman-teman, udah kelewatan garing gitu ya. Karena karena udah nggak kayak rasa teri yang yang garing gitu, enggak gitu, udah kayak agak ada pahit-pahitnya. Aduh kayaknya kegosongan dikit deh ya. Aduh beginilah teman-teman kalau misalnya kita itu masak nggak terlalu konsen gitu ya.
Oke, di sini aku masukin sambelnya ya teman-teman, cuman bawang merah sama cabai hijau ya teman-teman, cabai hijau yang aku beli di video sebelumnya itu. Terus juga aku kasih cabai rawit teman-teman biar pedas gitu ya. Karena kalau bikin cabai hijau itu, maksudnya sambal cabai hijau itu kalau dikasih bawang putih menurut aku agak langu gitu loh teman-teman. Karena kan cabai hijau atau cabai muda itu kan dia memang baunya juga kan agak langu gitu kan. Jadi kalau misalnya dikasih bawang putih itu malah tambah langu. Makanya kalau misalnya aku bikin cabai hijau itu tuh aku nggak kasih bawang putih. Nah, di sini aku bikin teh dulu nih teman-teman, karena aku ngerasa apa ya, kayak udah aneh gitu ya perut aku, karena aku tuh tim yang mudah masuk angin teman-teman. Jadi kalau misalnya pagi-pagi itu aku ya wajib teman-teman yang namanya itu kayak sarapan atau seenggaknya itu minum air hangat, air putih hangat atau enggak minum teh hangat gitu. Kalau misalnya minum kopi teman-teman itu aku jarang sebelum makan ya, aku usahain makan dulu baru minum kopi, karena aku itu ada menderita MAH teman-teman. Oke deh teman-teman, balik dulu ke videonya. Ini tuh sambelnya udah matang, terus aku masukin aja deh kentang dan juga ikan terinya. Terus di sini langsung aku pindahin ke dalam wadah ya, karena udah kecampur semuanya. Alhamdulillah masak udah beres nih teman-teman. Langsung aja di sini aku langsung kemas-kemasin, beres-beresin maksudnya ya, untuk si perwajanannya dan alat-alat yang lainnya aku simpan ke kamar mandi. Terus ini langsung aja nih teman-teman aku bersihin untuk area kompor dan sekitarannya. Pokoknya kalau kerjaan untuk beresin kompor kayak gini tuh habis masak itu wajib, nggak bisa di skip banget ya teman-teman. Walaupun kadang itu sibuk gitu ya, jadi tetap aja harus dibersihin. Oke, ini dia teman-teman menu masakan aku hari ini. Ada sambal kentang dan teri. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah teman-teman, itu singkat cerita udah agak siang aja nih teman-teman. Tadi sebenarnya aku sempat berhenti dulu sebentar ya teman-teman, minum teh gitu ya, sambil nonton-nonton handphone gitu. Tiba-tiba hari udah agak siang, dan tadi tuh aku sambil muter cucian gitu teman-teman. Jadi sambil nungguin cucian, sambil juga aku tuh ngeteh gitu ya, sambil scroll-scroll handphone gitu ya, ngedit-ngedit tipis juga gitu. Dan ini teman-teman aku itu mau lanjut buat ngebilas-bilasin pakaian nih, karena memang tadi tuh sambil masak gitu ya, aku juga sambil nyuci pakaian gitu. Karena memang kalau punya mesin cuci kan enak ya teman-teman, bisa apa-apa tuh serba disambi tuh bisa gitu. Jadi kayak enak aja gitu teman-teman, disambi-sambinya gitu. Oke, sambil nungguin pakaiannya itu aku keringkan. Di sini aku lanjutin dulu buat beresin cucian piring nih. Ini tuh adalah cucian piring aku kemarin sore ya teman-teman. Jadi baru aku beresin sekarang. Tadi tuh tumpukan piring kotor itu tuh juga udah mulai banyak lagi sih. Cuman ya udah lantar aja. Yang penting sekarang ini yang ini aja dulu aku susun ya teman-teman, karena memang ini tuh udah lumayan mengganggu pemandangan gitu ya. Pokoknya kalau pagi-pagi itu pengennya ngelihat dapur itu tuh lega gitu ya, nggak ada tumpukan piring kotor, nggak ada tumpukan piringnya udah dicuci kayak gini gitu. Tapi kan kalau piring kotor itu kan ditumpuknya bukan di dapur ya, tapi di kamar mandi, jadi nggak kelihatan teman-teman. Jadi ya kalau misalnya nyuci piringnya agak rada-rada telat gitu ya, atau ditunda-tunda dulu ya nggak apa-apa lah gitu. Karena kalau misalnya aku tuh nyuci piring lesen itu, kalau nanggung nyucinya itu aku suka mager loh teman-teman, berulang-ulang kali nyucinya. Jadi mendingan nanti aja ditunggu agak banyakan dulu baru dicuci. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Di sini aku mau nyapu juga. Pokoknya sambil nungguin cucian semua juga disambi ya. Jadi tadi itu kan aku lagi ngeringin pakaian itu sampai 2 ronde teman-teman buat ngeringinnya, karena aku tuh ngikutin saran dari teman-teman juga, katanya itu kayak ngeringin pakaian itu atau mungkin nyuci juga gitu ya, jangan sampai terlalu full gitu. Nah aku tuh kalau misalnya cucian agak kelihatan agak banyak gitu ya, udah aku biasanya bikin 2 kali ya teman-teman, kayak ngeringin juga 2 kali gitu ya. Pokoknya kalau misalnya dia itu udah lebih dari separuh dari isinya, itu biasanya aku bikin 2 kali aja gitu teman-teman, karena takutnya ntar kepenuhan dan malah nanti tuh jadinya kayak cepet rusak gitu kan untuk mesin cucinya. Jadi ya aku ngikutin saran dari teman-teman juga, jangan terlalu penuh banget gitu. Oke, ini aku langsung ronde kedua nih teman-teman buat ngeringin pakaiannya ya. Dan di sini tuh langsung aja aku tumpah-tumpahin untuk airnya dan aku simpan untuk baskomnya. Dan lanjut di sini tuh aku mau bersih-bersih pastinya untuk mesin cucinya ya teman-teman. Biasanya untuk bagian kayak gini kadang aku suka nggak record gitu ya teman-teman, tapi biar memang sebenarnya itu setiap aku nyuci pasti aku selalu bersih-bersih, kayak ngelap-ngelap gitu ya. Biar apa ya, biar mesin cucinya itu tetap kering teman-teman, dan biar dia itu juga awet.
Aku tuh berharapnya ya teman-teman, nanti kalau misalnya dapur aku direnovasi gitu ya, kalau memang nanti tuh ada rezekinya gitu ya, bisa aku buat sesuai dengan apa yang aku harapkan. Pengen banget punya ruangan khusus buat nyuci teman-teman, jadi kayak punya laundry room gitu loh. Ih cailah ya Allah, ngayal gitu ya. Tapi ya kan nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman, kalau misalnya Allah udah berkehendak. Jadi kita itu jangan malu untuk meminta apapun sama Allah, karena Allah tuh senang banget kalau misalnya hambanya itu bergantung sama dia gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kita punya keinginan-keinginan yang kita rasa kita sendiri ngerasa kayak mungkin nggak ya gitu ya, nah sama Allah itu pasti mungkin teman-teman. Jadi apapun keinginan kita, harapan kita gitu ya, jangan malu bilang sama Allah teman-teman, karena Allah itu senang kalau misalnya hambanya itu banyak meminta sama dia, hambanya itu manja gitu ya teman-teman. Aku tuh sering sih dengar-dengar ceramah-ceramah kayak gitu, Masya Allah, dan aku yakin akan hal itu teman-teman. Oke deh teman-teman, lanjut ke videonya lagi ya. Jadi kali ini aku mau lanjutin buat jemur-jemurin pakaian, karena memang tadi itu memang aktivitas itu lebih awal gitu ya. Ini aku ngejemur pakaian itu lebih awal teman-teman. Matahari pun belum nongol ini ya. Biasanya kayak jam 8 sih teman-teman, itu tuh matahari itu udah mulai panas. Jadi ini tuh mungkin sekitar jam setengah 7 apa jam 7 kali ya, mataharinya belum ada teman-teman. Kalau dilihat-lihat nih teman-teman, cucian aku tuh ya lumayan banyak lah ya. Tapi memang alhamdulillah untuk jemuran pakaian aku tuh dia itu lumayan lega gitu loh teman-teman tempatnya. Jadi walaupun cuciannya banyak ya enak-enak aja. Kalau misalnya nggak bisa dijemurin satu-satu kayak gini, biasanya aku pakai hanger. Aduh mohon maaf teman-teman, agak keselak ya. Nah di sini aku jemurin semuanya pakaian-pakaian aku. Pokoknya kalau misalnya udah urusan jemur-jemur kayak gini tuh aku seneng loh teman-teman. Apalagi ngelihatnya di video gitu ya. Karena apa? Karena dia itu kayak kelihatan terang gitu ya. Terus juga pemandangannya itu enak dilihat gitu loh teman-teman. Karena lingkungan aku itu kan lumayan bersih ya. Tapi sayang teman-teman, itu halaman aku kotor. Jadi nanti aku mau nyapu halaman juga ya, biar halaman aku itu bersih teman-teman. Karena halaman tetangga aku tuh udah bersih. Karena kalau tetangga aku tuh ya kadang itu kayak dari habis subuh itu dia tuh udah nyapu teman-teman. Karena memang kadang tuh dia pergi nyapu, yang sering nyapu subuh-subuh itu kadang suka suaminya gitu loh. Jadi sebelum suaminya pergi kerja gitu ya, dia tuh nyapu halaman dulu gitu teman-teman. Jadi pas pagi-pagi kayak gini ya halamannya itu udah bersih gitu. Oke deh teman-teman, aku memutuskan untuk nyapu halaman. Jadi ini aku memutuskan untuk nyapu halaman dulu nih teman-teman, karena memang halamannya ya Allah ini tuh udah bener-bener nggak karuan banget ngelihatnya gitu ya. Aku tuh minder sama halaman tetangga aku yang sebelah ini teman-teman, dia tuh halamannya udah bersih. Jadi perbatasan antara tanah aku lah gitu ya sama tanah tetangga itu adalah pohon pinang ini ya teman-teman. Itu kalian bisa lihat ada pohon pinang yang kecil itu. Nah itu tuh di situ teman-teman perbatasannya gitu. Jadi di bagian ini ya halaman aku, di bagian situ ya punya tetangga gitu. Tapi kalau misalnya untuk pohon rambutan yang ada di dekat perbatasan itu ya nggak terlalu jauh lah dari perbatasan kami, itu ada pohon rambutan. Nah kalau misalnya pohon rambutannya itu tuh cabangnya itu arah ke rumah aku gitu ya, itu biasanya yang punya nyuruh aku yang ngambil. Cuman kadang aku suka segan gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka ngambil, aku suka ngasih sama aku gitu. Kalau aku sih sebenarnya kalau kayak gitu-gitu nggak yang terlalu mempermasalahkan gitu loh teman-teman. Kalau misalnya arahnya ke rumah aku bukan berarti itu milik aku mikirnya bukan berarti aku itu jadi milik aku gitu ya. Kalau aku yang mikir teman-teman, cuman kalau tetangga aku bilang gitu ya udah diambil aja gitu. Kalau enggak misalnya mereka ngambil ya mereka biasanya ngasih gitu ya ke aku, dan biasanya kalau ngasih itu suka nggak tanggung-tanggung teman-teman, suka banyak gitu ya kalau ngasihnya. Masya Allah, bersyukur banget gitu teman-teman dikasih tetangga-tetangga yang baik-baik banget gitu ya. Dan aku tuh gini mikirnya teman-teman, tetangga yang baik itu juga salah satu rezeki dari Allah gitu kan. Aku yakin kalian juga setuju dan sependapat sama aku. Nah teman-teman, tadi itu pas aku nyapu di area samping rumah itu ternyata memori aku tuh sebenarnya kepenuhan loh teman-teman. Makanya aku tuh nggak bisa full videoin yang pas nyapu di area samping tadi. Jadi aku tuh tadi hapus-hapusin dulu teman-teman video-video yang agak nggak penting gitu ya. Aku hapus-hapusin, baru deh aku lanjut buat nyapu lagi di halaman teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman, halaman aku tuh Masya Allah kotor banget ya, banyak banget sampah-sampahnya.
Kemarin itu ada yang komen, Bun kalau misalnya nyapu-nyapu gitu dilamain dong Bun gitu durasinya, karena saya tuh suka ngelihat Bunda tuh nyapu halaman gitu ya. Masya Allah teman-teman, makasih lah pokoknya untuk kalian itu yang udah senang gitu ya sama video-video sederhana aku. Pokoknya aku berharap sih teman-teman video-video sederhana dari aku ini tuh bisa menemani hari-harinya kalian gitu ya. Ya walaupun mungkin gak berpengaruh banyak buat kalian, tapi setidaknya bisa menemani kalian, bisa menghibur kalian, bisa menemani aktivitas kalian gitu ya. Aku berharapnya gitu. Oke, di sini aku lanjutin aja buat nyapu dan jangan salfok. Di sana ada motor. Mungkin kalian tuh nanya, Pak Sominya nggak kerja ya? Kok motornya ada? Pak Somi itu kerja teman-teman. Cuman dia tadi perginya bawa motor abang ipar ya, karena memang Pak Somi itu pergi kerjanya itu agak jauh dan jalannya itu agak becek teman-teman gitu ya. Jadi minjam motor abang aku yang punya ban cangkul. Kalau motor aku ini kan bannya ban biasa ya, jadi takutnya nanti kepleset. Oke, di sini aku udah hampir beres buat nyapunya dan aku rasa cukup sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur ya. Dan aku harap kalian yang belum subscribe bisa berkenan untuk mensubscribe channel aku agar lebih berkembang. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.